Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 11 SMA, yaitu sistem pernafasan. Untuk itu, simak videonya sampai habis ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Cakupan materi yang akan kita bahas untuk materi sistem pernafasan, yang pertama kita akan membahas tentang organ-organ pernafasan itu apa saja, lalu fungsinya apa, dan juga strukturnya bagaimana ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas mekanisme dari pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Kemudian ada mekanisme pertukaran antar oksigen dengan CO2. Lalu kita juga akan membahas mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan dalam sistem pernafasan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai organ-organ pernafasan. Nah, apa saja sih organ-organ pernafasan itu? Nah, yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring atau tekak, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea atau tenggorokan, yang kelima ada bronkus, cabang dari trakea atau tenggorokan, kemudian ada bronchiolus, lalu ada alveolus, yang kedelapan ada pulmo atau paru-paru, yang kesembilan ada pleura, dan yang terakhir ada diafragma. Kita masuk ke organ yang pertama, yaitu hidung. Nah, jadi struktur hidung kalau kita perbesar seperti ini ya. Di dalamnya ada rongga hidung, kemudian ada lendir, dan ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Lalu apa fungsi hidung dalam pernafasan? Yang pertama, fungsi hidung itu adalah sebagai penyaring udara. Jadi udara yang kita hirup itu kan bisa saja mengandung debu ataupun kotoran ya. Nah, nanti dengan adanya rambut-rambut hidung dan juga lendir yang di dalam hidung, itu udara akan disaring atau difilter. Yang kedua, untuk melembabkan udara dan juga menghangatkan udara. Jadi pengaturan suhu ya. Jadi dengan dilembabkan karena adanya lendir yang ada di dalam rongga hidung, dan menghangatkan udara itu karena ada pembuluh darah di dalam hidung ya. Jadi kalau kita nafas kan terasa ya ada hangat-hangat gitu ya. Nah, itu karena kita memiliki pembuluh darah. Dan yang keempat ada mematikan kuman. Loh kok bisa? Nah, bisa ya, karena di dalam lendir atau mukus itu terdapat leukosit yang bisa mematikan kuman-kuman yang masuk bersama udara. Dan yang terakhir bisa untuk mendeteksi bau. Nah, kenapa? Karena kita punya serabut saraf pembau atau sel olfaktori. Organ pernafasan yang kedua ada faring atau tekak. Nah, faring atau tekak itu merupakan muara dari dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Maksudnya gimana? Jadi kita kalau mau bernafas, maka udara kan masuk rongga hidung. Nah, dari rongga hidung, udara tersebut akan masuk ke faring, baru disalurkan ke tenggorokan. Nah, begitu juga dengan saat kita makan. Jadi kita kalau makan, kan makanan dikunyah di mulut, ya kan? Dari mulut akan ke faring, nah baru nanti disalurkan ke kerongkongan atau esofagus. Jadi, dua-duanya ini lewat faring. Makanya faring itu disebut sebagai muara dua saluran. Organ yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, ini adalah struktur dari laring ya. Jadi pada laring terdapat katup yang disebut sebagai epiglotis. Nah, jadi yang pink ini ya. Jadi epiglotis itu merupakan katup yang berfungsi untuk menutup saluran pernafasan. Jadi dari epiglotis ini kan nanti ke bawah ini ada trakea ya. Nah, epiglotis itu nanti akan menutup saluran nafas saat kita makan. Jadi kenapa sih kita kalau makan itu nggak boleh sambil ngomong gitu kan ya? Nah, karena kalau misalnya kita makan itu sambil bicara, nanti katup ini kebuka. Nah, otomatis makanan bisa masuk ke saluran pernafasan. Lalu di dalam laring itu juga terdapat yang namanya kartilago tiroid. Nah, ini kalau di laki-laki akan membentuk yang namanya jakun ya. Jadi menonjol ya kan. Jadi disebut sebagai jakun atau Adam's apple. Nah, kemudian yang ketiga di dalam laring ini juga terdapat pita suara. Nah, jadi kalau kita tampak dari atas ya, nanti seperti ini nih. Jadi ini ada lidah, nah ini epiglotisnya, katupnya. Nah, kemudian ini kan nanti ke sini ada saluran esofagus ya. Nah, di sini di pangkal ini, nah ini kan berarti laringnya ya, terdapat pita suara. Nah, jadi ada dua jenis pita suara, nah yaitu pita suara sejati dan pita suara palsu. Nah, jadi sejati ini yang mengandung otot. Nah, pita suara ini nanti akan menghasilkan suara. Jadi saat udara masuk, itu akan menggetarkan pita suara yang terdapat di dalam laring. Organ yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan.
Nah, trakea itu memiliki panjang 9-11 cm dan merupakan saluran pernafasan yang tersusun atas cincin tulang rawan, jadi lentur ya, dan berbentuk seperti huruf C. Nah, di dalam trakea itu terdapat epitel silindris berlapis semu bersilia. Nah, silia ini berfungsi untuk menangkap debu dan juga benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas. Jadi misalnya di hidung kan sudah difiltrasi ya oleh rambut-rambut hidung. Nah, kemudian tapi tetap masih ada yang masuk. Nah, nanti kotoran atau debu tersebut akan ditangkap oleh silia yang ada di lapisan permukaan epitel dan akan dikeluarkan dengan cara kita bersin gitu. Jadi bersin itu sebenarnya refleks tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing dari saluran nafas. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, jadi ini tadi laring, kemudian ini ada trakea. Nah, cabang dari trakea itu adalah bronkus. Bronkus ini nanti berfungsi untuk menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Nah, sama seperti trakea, bronkus juga tersusun atas cincin tulang rawan, jadi sama-sama lentur juga ya. Yang keenam ada bronchiolus atau anak cabang batang tenggorok atau cabang dari bronkus ya, gampangnya gitu. Jadi cabang dari bronkus itu namanya bronchiolus. Berbeda dengan bronkus, nah bronchiolus ini tidak terdapat tulang rawan, jadi tidak lentur. Nah, tapi di ujungnya itu nanti terdapat sel-sel bersilia, lalu terdapat gelembung-gelembung atau yang disebut sebagai alveolus. Lalu yang ketujuh ada alveolus. Nah, jadi alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara yang terdapat di bagian ujung dari bronchiolus. Nah, alveolus itu berbentuk kantong kecil, nah seperti ini ya, kantong-kantong kecil yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Dinding alveolus itu tipis dan juga lembab sehingga berfungsi untuk tempat pertukaran udara. Nah, alveolus ini juga mengandung satu lapis sel epitel pipih selapis. Ya, jadi kan epitel pipih selapis itu berfungsi untuk difusi ya. Nah, jadi makanya di sini terjadilah proses difusi antara oksigen dengan CO2. Nah, alveolus itu kalau satu gelembung ya. Jadi kalau banyak itu namanya alveoli. Nah, kalau satu gelembung kayak gini nih ya, satu kantong seperti ini disebut sebagai kantong alveolus. Nah, di dalam alveolus itu juga nanti terdapat yang namanya pori-pori alveolus. Lalu yang kedelapan ada pulmo atau paru-paru. Nah, jadi kita memiliki sepasang paru-paru ya yang terletak di dalam rongga dada. Nah, paru-paru kita itu ada kanan dan juga kiri ya. Nah, bagian kanan dari paru-paru kita itu terdiri dari 3 lobus atau 3 bagian seperti ini ya. Nah, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru itu nanti akan dilindungi oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Nah, pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan dengan organ-organ lain. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas mengenai mekanisme pernafasan. Nah, berarti kita bernafas itu dua ya kan, bisa menghirup atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. Nah, tapi ada dua jenis tipe pernafasan ya, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi dua-duanya sama, ada inhalasi pernafasan dada dan inhalasi pernafasan perut. Lalu ada ekshalasi pernafasan dada dan ekshalasi pernafasan perut. Nah, kita bahas yang pernafasan dada terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya sama aja sih, beda dikit aja ya. Jadi untuk pernafasan dada, maka untuk proses inhalasi atau menghirup udara itu dimulai dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk luar atau disebut juga dengan otot interkosta. Jadi ketika kita lagi narik nafas nih ya, nah otot-otot di antara tulang rusuk itu akan mengalami kontraksi yang menyebabkan tulang rusuk kita tuh jadi naik. Nah, jadi tulang rusuk kita tuh naik ya. Kemudian volume rongga dada kita tuh jadi membesar. Nah, jadi volume rongga dada itu membesar, paru-paru kita jadi mengembang. Nah, karena paru-paru kita itu mengembang, akhirnya tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu jadi mengecil. Nah, karena tekanan udara yang mengecil, sehingga udara jadi bisa masuk. Karena udara itu kan masuk dari tekanan parsial tinggi ke rendah. Jadi kalau di paru-parunya kecil, otomatis udara dari luar akan masuk. Nah, selanjutnya untuk ekshalasi atau menghembuskan udara. Jadi untuk ekshalasi itu hampir mirip-mirip dengan yang inhalasi tadi ya. Jadi pertama-tama bedanya di sini ya. Kalau misalnya inhalasi itu kan otot antar tulang rusuknya itu mengalami kontraksi. Nah, kalau kita lagi melakukan ekshalasi atau menghembuskan udara, otot-otot tersebut akan mengalami relaksasi yang menyebabkan tulang rusuk kita tuh jadi turun. Nah, jadi tulang rusuknya turun. Kalau tadi kan terangkat ya, berarti naik. Nah, kalau ini turun. Nah, kemudian volume rongga dada kita menjadi lebih kecil.
paru-paru kita juga jadi mengecil. Nah, tekanan udara yang ada di paru-paru jadi membesar. Nah, sehingga udara bisa keluar karena tekanan udaranya besar ya. Jadi ingat tadi udara itu mengalir dari tekanan parsial tinggi ke rendah. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini ya, jadi bisa dilihat sebenarnya sama aja, cuma kebalikannya aja. Jadi untuk ototnya sama-sama menggunakan otot antar tulang rusuk luar atau otot interkostal. Nah, bedanya kalau inhalasi itu kontraksi ototnya, kalau ekspirasi itu relaksasi. Nah, ini tulang rusuknya kalau misalnya lagi inhalasi terangkat, kalau ekshalasi menurun. Rongga dadanya jadi membesar kalau diinhalasi, kalau dieksalasi mengecil. Paru-parunya mengembang kalau diinhalasi, kalau dieksalasi mengecil. Tekanan udaranya itu kalau diinhalasi mengecil, kalau eksalasi membesar. Gitu aja ya, jadi kebalikannya. Nah, kalau pernafasan perut juga sama berarti ya, ada inhalasi dan ekshalasi. Nah, bedanya apa dengan yang pernafasan dada? Jadi urutannya hampir sama ya, cuma bedanya adalah kalau di pernafasan dada tadi kan menggunakan otot-otot antar tulang rusuk luar atau interkostal ya. Nah, kalau pada pernafasan perut itu menggunakan otot-otot diafragma. Jadi sama ya, ketika inhalasi ataupun ekshalasi itu sama-sama menggunakan otot-otot diafragma. Nah, berarti bedanya kalau lagi inhalasi otot diafragmanya kontraksi. Nah, diafragmanya itu jadi menurun atau mendatar ya. Jadi diafragma itu kan melengkung ya. Nah, ketika inhalasi kan otot-ototnya tadi kontraksi. Nah, diafragmanya itu jadi turun, akhirnya jadi mendatar. Nah, volume rongga dadanya sama membesar, kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara jadi kecil, udara masuk. Jadi dari volume rongga dada ke bawah ini sama ya dengan inhalasi pada pernafasan dada. Bedanya hanya di awal ini aja ya, otot diafragma. Terus untuk ekshalasi maka kebalikannya ya, otot diafragmanya itu mengalami relaksasi yang menyebabkan diafragmanya itu naik, jadi melengkung ya. Terus volume rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, tekanan udaranya menjadi lebih besar sehingga udaranya keluar. Nah, lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Jadi frekuensi pernafasan kita itu kan berbeda-beda ya. Jadi kecepatan kita bernafas dalam melakukan inhalasi ataupun ekshalasi itu berbeda-beda. Nah, apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ya? Yang pertama itu ada jenis kelamin. Ya, jadi jenis kelamin itu ternyata mempengaruhi kecepatan kita dalam bernafas. Kenapa? Karena volume ataupun daya tampung paru-paru antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi otomatis lebih besar yang laki-laki ya. Jadi volume udara yang bisa ditampung oleh paru-paru laki-laki itu sekitar 5,7 liter. Nah, sedangkan wanita itu hanya menampung sekitar 4,2 liter. Jadi kecepatan pernafasan itu lebih tinggi pada laki-laki. Kemudian yang kedua usia, otomatis berbeda ya. Frekuensi kecepatan pernafasan misalnya pada bayi ataupun pada orang dewasa. Nah, jadi pada bayi itu frekuensi pernafasannya akan lebih cepat. Jadi bayi itu frekuensi pernafasannya bisa 30-40 kali per menit. Nah, berbeda dengan orang dewasa ya, jadi cuma sekitar 10-20 kali per menit. Yang ketiga ada posisi dan aktivitas tubuh. Jadi kecepatan bernafas kita itu juga dipengaruhi oleh posisi. Jadi misalnya kita tiduran sama kita berdiri, itu beda frekuensi pernafasannya. Begitu juga dengan aktivitas. Jadi misalnya kita cuma rebahan aja sama kita aktif olahraga, pasti beda ya frekuensi pernafasannya. Yang keempat ada suhu tubuh. Nah, jadi suhu tubuh itu juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, ketika misalnya suhu tubuh kita naik, misalnya kita lagi demam seperti ini ya, nah itu akan meningkatkan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, sehingga konsumsi akan oksigen kita tuh meningkat, sehingga kecepatan pernafasan otomatis juga jadi meningkat dibandingkan kita nggak demam gitu ya. Yang kelima ada gejolak emosi, jadi misalnya kita lagi marah atau takut, itu juga mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan kita ya. Lalu yang keenam ada status kesehatan. Nah, ini tadi ya mirip-mirip sama yang suhu tubuh ya. Jadi kalau status kesehatan misalnya orang yang sudah mengalami gangguan dalam sistem kardiovaskularnya, itu pasti kecepatan frekuensi pernafasannya juga akan berbeda dengan orang yang masih normal. Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat. Jadi tempat yang tinggi itu kan memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga frekuensi pernafasannya itu akan menjadi lebih cepat. Kita masuk ke mekanisme pertukaran gas atau pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, ini mekanismenya berhubungan dengan sistem sirkulasi atau peredaran darah. Jadi gampangnya ingat aja dari kita nafas ya. Jadi kita kan nafas, masuklah oksigen ke dalam paru-paru kita ya, atau ke alveolus lah, nanti ujungnya kan alveolus ya. Nah, jadi oksigen ini bisa masuk dari lingkungan ke alveolus karena tekanan parsial oksigen yang ada di lingkungan itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di paru-paru. Sehingga
mengalirlah atau masuklah oksigen dari lingkungan ke paru-paru kita atau ke alveolus kita. Nah, di alveolus ini oksigen kemudian akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam eritrosit. Ingat, tadi alveolus itu mengandung pembuluh kapiler, jadi banyak mengandung pembuluh darah. Sehingga otomatis di sini banyak darah dong ya, banyak sel-sel darah. Salah satunya berarti ini eritrosit. Nah, eritrosit itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini kemudian mengikat oksigen tadi, diubahlah menjadi oksihemoglobin. Nah, berarti kita ingat lagi nih sistem peredaran darah. Nah, berarti dari paru-paru ini udah jadi oksihemoglobin ya. Nah, oksigen tadi kemudian dibawa oleh vena pulmo masuklah ke jantung, yaitu serambi kiri. Dari serambi ke bilik kiri, dari bilik kiri dipompalah ke seluruh tubuh. Nah, berarti nyampe nih ya di jaringan tubuh kita ya. Nah, ketika tiba di jaringan tubuh, si oksihemoglobin tadi akan dipecah lagi menjadi Hb plus oksigen. Nah, oksigen tadi akan digunakan untuk oksidasi makanan, jadi digunakan untuk membentuk energi. Jadi kalian kan makan nasi nih misalnya ya, nasi kan dicerna jadi glukosa. Nah, glukosa itu kan dibawa ke jaringan tubuh kan. Nah, glukosa tadi kemudian akan dioksidasi ya, jadi diubah menjadi energi. Nah, ingat ya proses respirasi, C6H12O6 itu kan glukosa ya, plus 6 oksigen, jadilah 6 CO2 plus 6 H2O plus energi. Energinya nanti dipakai. Nah, CO2 dan H2O itu kan sampah ya kan, sehingga dari jaringan tubuh dibawa lagi dia nanti ke paru-paru. Nah, berarti ini ya, jadi CO2 dan H2O itu akan berikatan membentuk H2CO3. Nah, ini tuh prosesnya lambat kalau di plasma darah, tapi akan berlangsung cepat kalau di dalam sel darah atau eritrosit. Karena di dalamnya itu terdapat enzim namanya karbonat anhidrase. Jadi sama ya, cuma bedanya kalau di dalam sel darah dia itu prosesnya ini cepat karena ada enzim namanya karbonat anhidrase. Nah, ketika konsentrasi CO2 tinggi, nanti reaksinya ke kanan ya. Jadi H2CO3-nya akan diubah menjadi H+ atau ion hidrogen plus bikarbonat ya, HCO3-. Nah, ini ketika konsentrasi CO2-nya tinggi. Nah, tapi ketika konsentrasi CO2-nya rendah, dia ke kanan ya, balik ke sini ya. Sehingga nanti dia akan dibawa lagi nih ya, dari tubuh kita ke jantung kan ya, ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, lalu dipompa lagi ke paru-paru. Nah, jadi dia ke sini nih ya, HCO3-nya akan berikatan lagi menjadi H2CO3. H2CO3 lalu dipecah lagi jadi CO2 plus H2, H2O. Jadi CO2 dan H2O-nya lalu didifusikan ya, masuk lagi ke alveolus. Nah, dari alveolus berarti keluarlah dia nanti kan lewat hidung kita lagi ya. Jadi itu mengapa kita bernafas itu yang masuk oksigen, yang keluar CO2. Seperti ini ya prinsipnya. Maka proses transport oksigen itu hanya berlangsung dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi oksigen itu akan diangkut dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Sedangkan transport karbon dioksida itu bisa dalam 3 bentuk. Yang pertama bisa dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua bisa dalam bentuk karminohemoglobin, dan yang ketiga bisa dalam bentuk ion karbonat. Nah, pengangkutan CO2 itu kan larut dalam plasma, dan ini hanya 10% ya dari kandungan CO2 yang diangkut dalam bentuk CO2 itu sendiri. Jadi 10% CO2 itu diangkut dalam bentuk CO2. Nah, 30% itu dalam bentuk karminohemoglobin, jadi diikat oleh hemoglobin, atau dalam bentuk HbCO2 ya, itu 30%. Nah, yang paling banyak itu dalam bentuk tadi ion bikarbonat, yaitu 60% yang berada di dalam sel darah merah. Selanjutnya kita membahas mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Nah, ingat tadi ya, kapasitas paru-paru itu kan berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini kakak bahasnya yang laki-laki ya. Jadi, volume total untuk kapasitas udara yang dimiliki oleh laki-laki itu sekitar 6 liter atau 6.000 ml. Nah, ada apa saja sih volume udara pernapasan itu? Nah, ini ya, ada yang pertama ada volume tidal, lalu ada volume cadangan inspirasi, lalu ada volume cadangan ekspirasi, volume residu. Lalu ada yang namanya kapasitas vital, kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, dan kapasitas total. Yang pertama ada volume tidal atau disebut juga dengan volume pernafasan ya. Jadi volume tidal atau udara tidal itu adalah udara yang keluar masuk saat kita itu bernafas biasa. Jadi kalau kita biasa aja nih nafasnya, nah ini namanya volume udara pernafasan atau volume tidal. Nah, volume tidal itu kurang lebih 500 ml. Nah, kalau di perempuan tuh biasanya lebih rendah, sekitar 380 ml. Ini kita bahasnya yang laki-laki ya.
Lalu ada volume cadangan inspirasi atau disebut juga dengan udara komplementer, yaitu udara yang bisa kita hirup sekuat-kuatnya setelah kita bernafas biasa. Nah, seperti ini ya. Jadi, volume cadangan inspirasi itu dia volumenya sekitar 3100 ml atau 3,1 liter. Kemudian ada lawannya volume cadangan ekspirasi atau disebut juga dengan udara suplementer. Jadi kalau volume cadangan inspirasi itu kan yang bisa kita hirup sekuat-kuatnya. Kalau misalnya ekspirasi itu udara yang masih bisa kita hembuskan atau kita keluarin sekuat-kuatnya ya setelah kita bernafas biasa. Volumenya kurang lebih 1200 ml. Kemudian ada volume residu atau udara residu ya. Nah, jadi udara residu itu adalah udara yang tetap berada di paru-paru setelah kita bernafas atau ekspirasi secara kuat. Jadi setelah kita hembuskan sekuat-kuatnya gitu ya. Nah, itu tetap berada di paru-paru, jadi nggak dikeluar-keluarin ya. Jadi residu itu tetap tertinggal di dalam paru-paru. Maka disebut juga dengan udara sisa. Lalu ada kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimal yang dapat kita hembuskan dengan kuat setelah inspirasi maksimum. Jadi jumlah udara yang bisa kita hirup sekuat-kuatnya dan kita hembuskan sekuat-kuatnya, kayak gitu ya. Jadi kayak kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita hembuskan dalam-dalam. Nah, itu namanya kapasitas vital. Nah, kapasitas vital maka terdiri dari volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, ditambah udara tidal, ditambah udara suplementer. Jadi 3 ini ditambahin, nah ini namanya kapasitas vital. Lalu ada kapasitas inspirasi. Nah, yaitu jumlah udara maksimal yang bisa kita masukkan ke dalam paru-paru kita ya, atau kita inspirasikan setelah kita inspirasi normal. Jadi kayak kita tarik nafas dalam-dalam lah ya setelah kita bernafas biasa, itu namanya kapasitas inspirasi. Maka kapasitas inspirasi ini terdiri dari udara komplementer atau volume cadangan inspirasi ditambah udara tidal. Selanjutnya ada kapasitas residu fungsional, yaitu udara sisa dalam sistem respirasi setelah kita ekspirasi normal. Jadi udara masih tetap berada di paru-paru setelah kita hembuskan udara secara normal ya. Jadi kapasitas residu fungsional itu terdiri dari udara suplementer ditambah udara residu. Dan yang terakhir ada kapasitas total, berarti semua udara yang bisa tertampung di paru-paru. Maka kapasitas total itu terdiri dari volume cadangan inspirasi, ditambah volume tidal, ditambah cadangan ekspirasi, ditambah residu. Jadi semua udaranya dijumlahin semua ya. Yang terakhir kita akan membahas gangguan dalam sistem pernafasan. Yang pertama itu ada asma. Jadi asma itu adalah penyempitan dalam saluran nafas, nah seperti ini ya, yang mengakibatkan penderitanya itu jadi sulit bernafas. Asma ini dapat disebabkan hipersensitif terhadap rangsangan tertentu, misalnya karena debu atau rambut binatang gitu ya, lalu bisa juga karena dingin dan lain sebagainya. Yang kedua ada apnea tidur, yaitu kesulitan bernafas saat tidur. Ngorok lah ya gampangnya kayak gitu. Jadi ketika tidur, nah dia itu bisa kesulitan bernafas atau terjadi kegagalan dalam proses bernafas. Yang kedua ada apnea tidur, yaitu kesulitan bernafas di saat tidur. Nah ini gejalanya salah satunya ya mendengkur ya, ngorok kayak gitu, yaitu tanda bahwa terjadi kesulitan dalam bernafas ketika tidur. Lalu yang ketiga ada TBC atau tuberkulosis, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat ada pneumonia, yaitu peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolus itu terisi oleh banyak cairan. Pneumonia ini juga disebabkan oleh bakteri ya, infeksi bakteri yaitu Diplococcus pneumonia. Yang kelima ada asfiksi atau gangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel tubuh atau jaringan tubuh. Nah, asfiksi ini dapat mengakibatkan tubuh kita itu jadi kekurangan oksigen. Yang keenam ada emfisema, yaitu kerusakan pada alveolus di mana terdapat lubang-lubang besar pada alveolus yang menyebabkan berkurangnya luas permukaan paru-paru. Nah, emfisema ini dapat disebabkan karena kebiasaan merokok, bisa juga karena polusi udara dan infeksi bakteri. Lalu yang ketujuh ada hipoksemia, yaitu penurunan konsentrasi oksigen dalam darah. Hipoksemia ini dapat disebabkan karena adanya zat toksik seperti misalnya di dalam tubuh kita ada gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida itu kan mengganggu pengikatan oksigen ya. Nah, gangguan pengikatan oksigen tadi bisa berdampak pada tubuh kita itu jadi kekurangan oksigen. Nah, itu namanya hipoksemia. Yang kedelapan ada bronkitis. Nah, bronkitis itu adalah peradangan pada dinding saluran bronkus. Ingat aja ya, yang belakangnya is itu biasanya radang. Jadi kalau bronkitis berarti radangnya pada bronkus.
Lalu ada sianosis. Nah, sianosis itu merupakan kondisi ketika jari tangan, kuku, dan bibir kita itu tampak berwarna kebiruan karena berkurangnya kandungan oksigen yang ada di dalam darah. Selanjutnya ada polip. Nah, jadi polip itu adalah jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Nah, seperti ini ya. Lalu ada sinusitis, yaitu peradangan pada dinding sinus yang umumnya ditandai dengan hidung tersumbat dan nyeri di area wajah. Lalu ada rinitis, yaitu peradangan pada selaput lendir hidung yang ditandai dengan bersin dan hidung tersumbat. Selanjutnya ada pleuritis, yaitu radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. 14 ada difteri, yaitu infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri yang menyerang tenggorokan dan sistem pernafasan atas. Nah, yang terakhir ada laringitis, yaitu peradangan pada laring atau kotak suara. Nah, seperti ini ya, jadi laringnya tuh mengalami pembengkakan seperti ini. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai sistem pernapasan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini biar kakak semangat lagi untuk bikin videonya ya. Yuk yang belum subscribe, subscribe ya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.